Pratiwi Novianti seolah tak henti-hentinya berurusan dengan kasus hukum setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan terkait pengalihan dana donasi Agus Salim. Novi 12 Maret 2025 kemarin menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Wanita yang bergerak sebagai aktivis sosial sekaligus YouTuber itu diperiksa atas laporan kepada Heri Kuncoro dan advokat Togar Situmorang dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kepada awak media, Novi didampingi kuasa hukum menjelaskan bahwa dirinya dicecar 21 pertanyaan oleh penyidik. Lantas apa sebenarnya yang membuat laporan Novi akhirnya dilimpahkan dari Mabes Polri ke Polres Metro Jakarta Selatan? Benarkah karena kurangnya bukti-bukti? Terkait dengan laporan kita yang sampaikan Mas tadi. Nah, ini pelimpahan dari Mabes Polri ke Polda, selanjutnya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Per kapan mungkin Bang dilimpahinnya? Bisa dijelaskan? Nah, kalau pelimpahan itu internal daripada kepolisian. Jadi kita tahunya ada surat permintaan klarifikasi pemeriksaan ya sebagai warga negara yang baik hadir memberikan keterangan terhadap apa yang kita laporkan. Hari ini ada memberikan bukti-bukti atau seperti apa? Ya ada juga bukti-bukti tadi, kita lengkapin bukti-bukti daripada pelaporan kita kemarin, itu bukti dokumen, bukti elektronik, audiovisual ya, sama juga bukti pendukung lainnya untuk menunjang laporan kita. Mungkin tadi ada pertanyaannya ada berapa terkait laporan ini? Ada 21 ya? 21 pertanyaan. Bang, tadi kan dari Humas sendiri sempat menjelaskan bahwa adanya juga keterlibatan unit PPA juga. Apakah ini melibatkan terkait anak juga, Teh? Yang menyebabkan anak saya terkena bully. Mungkin bullyingnya seperti apa, Teh? Lebih statement yang konotasinya konteksnya dewasa ya. Tapi ke situ. Ini anaknya tuh anaknya. Jadi ini memang karena Teteh sebagai perempuan dan juga Teteh memiliki lingkungan keluarga dan anak-anak asuh, tentu berdampak pada psikologi, dan memang ini juga berkesesuaian dengan apa yang sudah kita koordinasikan dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga dengan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Bang, kalau boleh tahu yang dilaporkan ada berapa orang, Bang? Apakah nantinya ada penambahan juga, Bang? Kalau sementara ini baru dua terlapor, tetapi berkemungkinan ada pengembangan lanjutan ke yang lain-lain juga. Udahlah Teh, maksudnya kan Bapak Owner ini kan baik sekali sama Teteh, tidak pernah menyalahi aturan juga. Tolonglah sudah stop di sini aja Teh. Terus soal chat Bapak Owner, tolonglah Kak, jangan seperti itu. Bapak Owner kurang baik apa coba? Kenapa sampai menyebarkan di story-story gitu ya, sedangkan Bapak punya keluarga, Bapak punya anak, Bapak relasinya orang-orang penting. Bapak ini bukan owner abal-abal. Tolonglah Kak, jangan seperti itu. Tolong stop sampai di sini. Jangan kayak gitu. Seperti diketahui, Novi dan pria yang akrab disapa HK tersebut sempat memiliki hubungan yang baik. Namun, sejak polemik donasi Agus mencuat, keduanya terseret satu dan lain hal hingga timbul perseteruan panas. Bermunculan berbagai pihak yang justru mengungkap sisi lain dari Novi yang diduga menyimpan begitu banyak kebohongan. Beliau itu pernah membantu yayasan saya satu kali berupa dan dikit ya suaranya dan juga kaos orang-orang. Dan itu pun dia memberikan kaos ada label nama klubnya. Dan itu kita berikan kaos-kaos itu ke orang-orang terlantar yang ada di jalan. Saya kan suka bantu ODGJ, mandir ODGJ ya, saya kasih ke. Ya, kegiatan waktu di Surabaya itu kan sudah 3 tahun yang lalu ya. Sudah 3 tahun yang lalu. Dan memang klubnya Pak HK ini
menjadi sponsorship daripada kegiatan yang dilakukan oleh Teteh. Gitu. Dan itu hanya satu kali kegiatan. Gitu. Jadi bukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Nah, inilah yang digoreng-goreng sekarang belakangan ini. Kalau untuk TS sendiri, TS ada dua kan? Iya betul. TS itu merupakan teman daripada HK. Nah, jadi waktu berstatement itu posisinya sebagai teman, bukan sebagai kuasa hukum. Seorang kontainer ya, konten kreator ya. Dengan konten kreator ini kan menguntungkan buat dia. Ya nanti muncul di TikTok, muncul di konten kreatornya dia. Itu kan menghasilkan buat dia. Sedangkan saya kan bukan seorang konten kreator, saya kan seorang pengusaha. Dan saya tidak punya akun. Buat saya kan tidak ada untungnya. Buat Novi itu sangat beruntung sekali. Permasalahannya diperpanjang, diperlebar, diperluas, jadinya ya untung buat dia. Pokoknya kepentingan ini untuk kepentingan dia semuanya lah. Buat saya nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya sama saya itu. Dia yang banyak untung karena itu menghasilkan uang buat dia. Jadi saya ini seolah-olah dibuat tameng untuk permasalahan ini. Muncul lagi somasi. Ya silakan mau somasi, mau apa, mau lapor ya saya tunggu aja. Kira-kira berani nggak dia permasalahan ini mau dilanjutkan? Ya saya tunggu gitu. Secara blak-blakan, Novi menilai bahwa permasalahan dengan HK sudah terlalu melewati batas. Ia bahkan menuding berbagai statement yang dikeluarkan oleh sang seteru berdampak buruk kepada anak asuhnya yang berujung menerima perundungan. Menurut Novi, hal itu dilakukan oleh teman-teman sebaya sang anak asuh yang merundung lantaran melihat cuplikan ucapan HK dan TS terhadap dirinya. Oleh karena itu, dalam kasus ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan juga dengan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Apalagi nantinya anak angkat Novi juga akan ikut diperiksa sebagai saksi terkait laporannya. Yang menyebabkan anak saya terkena bully. Mungkin bullyingnya seperti apa teh? Lebih statement yang konotasinya konteksnya dewasa ya. Tapi ke situ. Ini anaknya tuh anaknya. Jadi ini memang karena Teteh sebagai perempuan dan juga Teteh memiliki lingkungan keluarga dan anak-anak asuh, tentu berdampak pada psikologi dan memang ini juga berkesesuaian dengan apa yang sudah kita koordinasikan dengan LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga dengan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Iya, makanya besok insya Allah sekitar jam 5 anak saya jadi saksi juga ya. Akan ditanyakan terkait apa yang sudah ditanyakan oleh teman-temannya dan apa aja berita di teman-temannya yang sudah dia dengar. Tapi ini memang semuanya akan cukup tertutup, gitu. Sangat tertutup karena menyangkut perempuan dan anak, gitu. Jadi tidak bisa terekspos lebih luas. Bahkan sering saya katakan, saya kenal dari Novi, tahu dari A sampai Z, ujung rambut sampai kaki. Itu semua saya tahu. Sedangkan pengacaranya tuh nggak tahu sama sekali. Dia tuh nggak ngerti sama sekali. Internal Novi bagaimana, ya selama ini Novi kenal sama saya itu bagaimana. Saya yakin pengacaranya nggak tahu. Dan saya yakin Novi nggak mungkin berani buka-bukaan ke pengacaranya. Ya mungkin dia merasa malu kalau buka-bukaan, akan ketahuan belangnya, sehingga dia ngomong ke pengacaranya, baik. Ya, yang dimaksudkan ke pengacaranya selalu omongan yang baik semuanya, tapi nggak tahu internalnya di mana. Yang tahu saya.
Sementara itu, HK sang pengusaha klub malam asal Surabaya juga mengambil langkah melaporkan Novi ke Polda Jawa Timur. Togar Situmorang sebagai kuasa hukum menjelaskan Novi secara terang-terangan melakukan penyebaran pesan pribadinya dengan HK lewat media sosial. Padahal keduanya diketahui bergerak di bidang sosial, sebelumnya memiliki hubungan baik. Namun, ketika Heri berusaha menemui Novi di Jakarta, ia mendapat respons yang kurang baik, bahkan berujung pada tersebarnya percakapan pribadi mereka di sosial media, khususnya melalui akun Instagram si terlapor tanpa izin. Saya ke Jakarta awalnya itu kan tujuannya untuk menghadiri undangan pesta salah satu teman saya. Bikin acara pernikahan anaknya di Hotel Bidakara, kemudian datang bersama seseorang. Nah di situ waktu di bandara saya WA sama Novi. Nov, saya kebetulan sekarang berangkat ke Jakarta. Saya ada undangan anak salah satu seorang teman saya. Ayo kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol, kita ketemu. Dia bilang enggak, ya mungkin dia lagi sibuk ya. Saya jawab, aja cowokmu. Mungkin waktu itu saya anggap si Novi itu ada pacaran sama Gary, maka saya bilang ajak cowokmu yang namanya Gary. Dia bilang enggak. Saya bilang saya datang dengan seseorang wanita cewek yang namanya si A gitulah ya. Nah sudah selesai itu nggak berapa lama, kemudian chat WA saya diedarkan di media-media, di akunnya dia, di story-nya dia. Nah di situ saya sempat negur. Saya bilang saya keberatan kalau ini kamu edarkan, karena ini nanti keluarga pasti tahu. Benar, nggak lama keluarga saya tahu. Akhirnya saya berantem sama keluarga saya, sama istri saya berantem, sama keluarga juga ada keributan. Nah ini yang menjadi saya nggak enak gitu. Chat itu disebarluaskan tanpa izin, di mana ada hal sensitif pada percakapan antara Pak HK dengan perempuan tersebut, dan itu menyangkut rumah tangga Bapak HK, di mana di dalam isi chat tersebut ada penyebutan nama seseorang yang ikut pada saat itu menuju Jakarta dari Surabaya. Nah, gara-gara ada orang yang bersama dengan Bapak HK untuk menuju Jakarta disebarluaskan, sehingga keluarga Pak HK merasa keberatan dan memprotes Pak HK, seolah-olah Pak HK itu tanda kutip ada hal tertentu untuk undangan, namun terkait perempuan. Nah, ini menjadi polemik di rumah tangganya Pak HK. Dasar permasalahan itu, setelah dari pihak perempuan memposting, kita dari kantor hukum Dr. Togar Situmorang berusaha persuasif, berusaha kita mau kondusif, bahkan kita berharap untuk bertemu, untuk menyelesaikan take down semua isi daripada chat tersebut agar tidak berpolemik. Namun dari pihak perempuan tersebut tidak ada tanggapan yang baik. Bahkan dari pihak mereka itu mengirimkan 2 somasi. Somasi pertama dari kantor hukum yang lain, dan somasi yang kedua dilakukan melalui kantor hukum yang lain lagi. Jadi ada 2 kantor hukum untuk mensomasi Bapak HK. Isinya sama permintaannya tersebut. Nah, kami jadi bertanya, kok kita yang korban, kita yang merasa keberatan chat pribadi klien saya itu di-share, malah pihak mereka membuat somasi. Nah, ini kan mulai seolah-olah mereka play victim, merasa sebagai korban. Padahal yang korban itu Pak HK, karena isi chat itu disebarluaskan tanpa izin dari Bapak HK. Hasil dari sebarluasnya chat tersebut, Pak HK mendapat hujatan begitu banyak dari netizen. Seolah-olah Pak HK itu
ngejar-ngejar orang tersebut. Seolah-olah Pak HK itu suka orang tersebut. Padahal tidak. Kedatangan Pak HK, dia juga sama teman wanitanya untuk bertemu kepada perempuan itu sekedar silaturahmi, sekedar ngobrol-ngobrol, bukan hal yang lain. Tapi dari pihak mereka terlalu meluas-luaskan permasalahan. Nah, supaya ini nggak terlalu berkembang, apalagi ada dari pihak kuasa hukumnya perempuan tersebut mengatakan Pak HK mengemis ataupun apapun itu, ya mau tidak mau kita sudah resmi membuat laporan di Polda Jawa Timur. Ya, statement yang dia berikan terkait adanya video shoot, terus yang dia bilang saya tahu Novi dari A sampai Z, ujung kaki sampai ujung kepala. Ya saya masih nunggu sebenarnya detik itu, karena sampai detik ini bukti juga ada. Lalu ya hasilnya kan saya perempuan, terus saya harus kerja, sedangkan saya merasa nama baik saya sudah jujur dicemarkan dengan ada statement-statement seperti itu. Saya tidak merasa, jadi ya saya minta keadilan. Sementara itu, melalui sosial medianya, wanita yang akrab disapa Ibu Peri itu pun diduga kerap melayangkan sindiran karena tidak ada titik temu. Akhirnya HK memutuskan untuk membawa permasalahan ke jalur hukum. Apalagi berbagai hal yang terjadi juga membuat kondisi keluarganya menjadi cukup panas, terutama dengan sang istri. HK melaporkan Novi terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, khususnya pasal 45 atau 48 yang berkaitan dengan penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Menurut saya isi chat itu kan privasi ya, gitu. Kok tega sekali gitu ya. Kalau memang ada masalah dengan Pak HK, kenapa nggak secara langsung diobrolkan dengan baik-baik tanpa memblow up chattingan yang bentuknya privasi yang harus dikonsumsi semua orang. Kayaknya sama-sama sebagai perempuan gitu kan kurang etis ya. Waktu pulang umrah itu saya memberanikan diri untuk tanya langsung ke suami saya. Saya lihat momennya juga. Kalaupun ini memang ada apa-apa, saya juga harus kuat gitu kan. Terus saya tanya ke suami saya kasih WhatsApp dari teman saya. Bener nggak sih yang saya lihat ini? Suami saya bilang enggak gitu. Terus saya bilang ya jawab aja kalau memang benar, nggak apa-apa kok. Karena beberapa hari suami saya bilang nggak usah lihat sosial media, nggak usah di komen gitu kan. Saya tanya lagi, ya gimana namanya juga kan perempuan, saya tanya terus. Kalaupun memang iya, ya jujur nggak apa-apa. Emang ada hubungan, saya bilang sama suami saya gitu kan. Saya tanya nggak ada hubungan. Tapi kok beritanya seperti ini kalau nggak ada hubungan gitu. Saya juga kan lihat videonya gimana ya, ngelihat walaupun memang itu video itu ya tidak yang gimana-gimana, tapi kan saya sebagai naluri seorang istri melihatnya itu kan gimana ya, kayak pokoknya saya juga agak-agak ini, maksudnya ke suami itu kayak nggak percaya dia ngomong apa gitu waktu itu sih. Saya nggak minta banyak, tolong chat itu jangan dikeluarkan, dihapus, di take down dimanapun, di YouTube yang keluar tolong take down. Dan Novi ngakui kekilafannya, minta maaf. Selesai sudah masalahnya. Tidak akan ada perpanjangan lagi. Tapi kelihatannya dia tuh seolah-olah membuat permasalahan ini akan menjadi panjang. Dibuat panjang terus, sebetulnya saya nggak mau. Tapi dia terus yang membuat satu masalah ini jadi panjang. Masalah, kalau memang itu mau diumbar secara terbuka, akan saya buka. Supaya netizen tahu, ya. Saya buka. Saya nggak takut. Akan saya buka, akan saya bongkar. Ini loh yang sebenarnya. Gitu, ya. Yang sebenarnya yang dianggap netizen ya covernya baik, tapi dalamnya kok begini. Akan saya buka semuanya. Apapun resikonya akan saya jalani. Akan saya
tanggung semuanya itu. Gitu.